warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sugenda, NIM 2018-009017 dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan model agribisnis terpadu. Di sini saya mengambil tanaman jagung dan ayam. Apa itu sistem agribisnis terpadu? Sistem agribisnis terpadu adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan subsistem input atau agroindustri hulu, subsistem output atau agroindustri hilir, subsistem pengolahan atau agroindustri, dan pemasaran hasil dan subsistem penunjang. Tanaman jagung bisa dipanen pada umur sekitar antara 65-90 hari. Tergantung kebutuhan. Jika untuk keperluan dikonsumsi, maka bisa dipanen pada umur 65 hari. Jika ingin dijual kering, maka tunggu 90 hari. Ya, hasil tanaman jagung yang bisa dimanfaatkan ada dua, yaitu buah dan batang. Untuk buah, yaitu bisa diolah menjadi jagung rebus dan jagung bakar. Kemudian bisa dibuat tepung, yaitu tepung maizena. Bisa dibuat untuk pakan ternak dan juga dijual dalam bentuk popcorn. Setiap produk disalurkan ke berbagai tempat, yaitu pakan ternak dijual ke peternak dan juga digunakan untuk pakan ayam sendiri. Dan kemudian tepung maizena ke toko kue, popcorn ke bioskop, jagung rebus dan jagung bakar bisa dijual di pinggir jalan. Sedangkan untuk batang jagung, hasil olahannya berupa pakan ternak dan pupuk kompos. Pakan ternak dapat dijual ke peternak dan digunakan sendiri untuk pakan ayam. Dan pupuk kompos dijual ke petani dan digunakan kembali untuk memupuk tanaman jagung. Pada peternakan ayam dihasilkan telur, daging, dan kotoran. Kotoran ayam dapat digunakan sebagai pupuk kandang untuk digunakan sebagai pupuk bagi tanaman jagung. Sedangkan untuk daging ayam bisa dipadukan dengan tepung maizena dan didapatkan ayam maizena yang bisa dijual menggunakan gerai makanan. Memadukan antara daging ayam dan tepung maizena diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dan mendapatkan keuntungan lebih daripada harus menjualnya secara terpisah-pisah. Sedangkan untuk telur dan daging ayam yang berlebih dijual langsung ke pasar. Tanaman jagung dan ayam dikelola oleh pembisnis. Kemudian terkait akan tiga hal, yaitu yang pertama terkait dengan kebijakan pemerintah, yang kedua terkait dengan peraturan pendirian bisnis, yang ketiga keterkaitan dengan kelembagaan. Kebijakan pemerintah yang terkait peraturan pendirian bisnis, yaitu karena ini bisnis skala perseorangan, maka prosedurnya ada 5, yaitu yang pertama memiliki akta pendirian pemilik, yang kedua memiliki surat izin tempat usaha, yang ketiga surat izin perdagangan, yang keempat memiliki nomor pokok wajib pajak, yang kelima memiliki nomor induk berusaha. Dan juga kebijakan pemerintah yang mengatur tentang ekspor. Namun karena ini masih skala perseorangan, maka itu tidak perlu dilakukan karena hasil produk masih cukup untuk dipasarkan di dalam negeri karena tidak melebihi dari kapasitas permintaan. Dan untuk keterkaitan kelembagaan, yaitu adanya lembaga pemasaran yang mengawasi peredaran produk. Apakah produk tersebut layak atau tidak? Badan tersebut yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut BPOM. Dan ada lembaga penyuluhan yang bisa memberikan informasi, baik itu kepada pembisnis maupun karyawannya, untuk mengetahui cara meningkatkan hasil dari usahanya, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Adapun juga lembaga perbankan, baik itu milik negara maupun milik swasta, yang dapat memberikan modal pinjaman untuk meningkatkan usaha pembisnis. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang bagian model agribisnis terpadu terhadap tanaman jagung dan ayam. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester.
Mahkota Kuliah Manajemen Agribisnis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.